Oke, baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang jarak antara titik dan bidang. Nah, jadi dapat diperhatikan gambar ini bahwa suatu titik A akan diproyeksikan ke bidang alfa. Nah, jadi untuk jarak titik antara bidang ini, dia harus membentuk suatu sudut siku-siku atau tegak lurus. Nah, titik A diproyeksikan pada bidang alfa menghasilkan jarak titik L. Jadi yang berada titik L, jarak titik A dengan alfa diwakili oleh panjang garis AL. Jadi jaraknya yang diwakili oleh panjang garis AL. Jadi dia harus tegak lurus. Nah, jarak satu titik ke bidang adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Nah, ini terdapat suatu bidang ABCD yang akan kita proyeksikan dengan satu titik. Nah, jadi ini titik akan membentuk suatu sudut yang tegak lurus. Dan ini titik T ini, jadi panjang titik T ke bidang ABCD itu adalah ruas garis TO. Jadi ini kita anggap saja garis TO. Dan selanjutnya ada suatu bidang ABCD yang akan kita proyeksikan dengan titik T. Nah, seperti itu. Jadi titik T ini akan kita proyeksikan ke bidang ABCD, maka akan membentuk suatu ruas garis yaitu TO. Nah, yang ketiga, ada suatu bidang ABCD yang kita proyeksikan ke titik T. Nah, jadi dia harus membentuk suatu garis yang tegak lurus. Nah, jika ada suatu segitiga ABCD yang akan kita proyeksikan dengan titik T, ini titik T, dia juga harus membentuk sudut yang tegak lurus atau membentuk sudut siku-siku seperti itu. Nah, sekarang kita ke contoh. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 10 cm. Jarak titik E ke bidang AFH adalah, jadi rusuknya ini adalah 10 cm. Jadi kalau kubus, semua rusuknya itu adalah sama panjangnya, yaitu 10 cm. Nah, jadi selanjutnya kita harus membentuk suatu bidang AFH. Jadi ini AFH yang akan terbentuk, yaitu terbentuknya segitiga baru. Nah, sedangkan garis A itu akan kita proyeksikan untuk garis tengahnya yang akan membentuk titik O. Nah, jadi titik E ke bidang AFH itu adalah ini. Nah, ini membentuk satu sudut siku, bukan siku-siku tetapi membentuk garis yang tegak lurus. Nah, jadi ini juga akan menjadi segitiga AEO yang dapat terjadi, yaitu jadi akan terperoleh titik T atau titik baru, yaitu ET. Nah, jadi segitiga ini kita keluarkan, jadi dia akan menjadi segitiga AEO. Nah, untuk mencari ini kita harus mengetahui panjang EO berapa, panjang AE berapa, panjang AO berapa. Jadi untuk AE ini karena merupakan panjang rusuk satu kubus, maka
ini menjadi 10 cm. Nah, sedangkan EO itu adalah merupakan setengah dari panjang rusuk suatu bidang. Panjang rusuk bidang. Jadi itu merupakan 5 akar 2 karena setengahnya. Jadi kalau ini panjangnya E ke G itu adalah 10 akar 2. Karena dibagi 2 setengahnya, maka jadi 5 akar 2. Nah, kita sekarang mencari AO. AO sama dengan akar kuadrat dari 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 dikuadratkan. Terus sama dengan akar kuadrat dari 10 kali 10 itu 100 ditambah 5 dikuadratkan itu 25, akar 2 dikuadratkan itu 2. Jadi 5 dikali 2 itu adalah 50. Jadi dijumlahkan akar kuadrat dari 150 sama dengan 5 akar 6. Kita lanjut. Jadi panjang AO itu adalah 5 akar 6. Nah, sekarang kita mencari panjang ET. Nah, panjang ET itu kita menggunakan satu rumus segitiga, yaitu setengah EO dikali AE sama dengan setengah AO dikali ET. Jadi setengahnya ini kita coret. Jadi EO itu adalah 5 akar 2 dikali 10 sama dengan 5 akar 6 dikali ET. Jadi di sini dapat kita keluarkan ET-nya sendiri. ET sama dengan 10 dikali akar 2. Ini karena 5 sama 5 kita coret akar 2 dibagi dengan akar 3. Terus ET sama dengan 10 akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Jadi kita kalikan kedua ruas dengan akar 3. Jadi ET sama dengan 10 per 3 akar 3. Seperti itu.